Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersama saya dulu yang pernah belajar sama saya ya. Nama saya adalah Bapak Maftuhul Alim MPD. Dulu di Dapuk kelas 10-nya menjadi guru SKI Sejarah Kebudayaan Islam. Hari ini akan melanjutkan pelajaran sejarah Islam yang dulu terakhir kita sudah sampai bab Bani Umayyah ya. Jadi Bani Umayyah adalah khalifah yang menggantikan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Oke, anak-anakku semua yang saya banggakan, perlu dipahami bersama ya, bahwa dalam Al-Quran itu sepertiganya adalah mempelajari tentang kisah, tentang sejarah. Kenapa kok Al-Quran hampir sepertiganya kok mengajarkan tentang sejarah? Karena dari sejarah itu akan bisa menjadi pelajaran, akan menjadi kisah yang bisa diambil hikmah, karena sejarah itu akan menjadi pengalaman, dan sejarah itu akan menjadi untuk menjawab masalah yang dulu pernah terjadi di sejarah itu. Sampai Soekarno pun mengatakan jas merah ya, jangan sampai melupakan sejarah. Ini berarti bahwa perjuangan kejayaan Islam, perjuangan penyebaran Islam, perjuangan termasuk perjuangan kemerdekaan Indonesia ini tidak luput dari sejarah para tokoh yang dulu semangat di dalam untuk menggerakkan mobilitas untuk menjadikan Islam sampai tersebar di seluruh pelosok dunia. Dan sejarah itu mencatat bahwa ketika itu Islam menjadi the founder atau the golden age, masa keemasan umat Islam, menjadi kiblatnya orang-orang barat di dalam perkembangan ilmu, pengetahuan, teknologi maupun agama. Oke, saya akan kenalkan dulu profil saya sebelum kita masuk ke materi. Mungkin ini saya sampaikan kepada anakku yang baru saya ajar, mungkin kelas 10-nya dulu belum pernah bertemu dengan saya. Nama saya ini adalah Maftuhul Alim, tempat kelahiran Demak 27 Februari 1985. Alamat saya Rawasari RT 03 RW 04. Pendidikan saya S1 UIN Wali Songo, S2 Unisula, dan saya menjadi guru PAI yang di dalamnya ada fikih, SKI, dan bahasa Arab. Dan nomor HP saya yang bisa dihubungi supaya nanti bisa komunikasi kalau ada hal-hal yang berkenaan dengan pelajaran, bisa disampaikan atau bisa menghubungi nomor saya 081 358 514 682. Oke, perlu disampaikan juga ya, materi besok itu materinya apa aja ya. Jadi melanjutkan dari kemarin kita kan sampai dinasti Bani Umayyah ya. Jadi Bani Umayyah itu adalah pendirinya Muawiyah bin Abi Sufyan, dan sekarang masuk ke Daulah Abbasiyah. Perlu kami sampaikan bahwa Daulah Abbasiyah itu dianggap sebagai masa golden age atau masa keemasan Islam, karena hampir 7 abad Islam menjadi rujukan, Islam menjadi kekuatan kerajaan sekaligus sebuah pemerintahan kekhalifahan yang sangat menjadikan umat Islam pada waktu itu disegani oleh seluruh dunia, karena lahirnya para tokoh ilmuwan itu berasal dari Islam dan menjadi rujukan, menjadi referensi orang-orang barat yang pada waktu itu masih dalam keadaan kegelapan atau dark age. Nanti kita juga akan menjelaskan tentang perkembangan Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Jadi umat Islam ketika zaman Abbasiyah itu sudah sampai ke penjuru dunia ya. Kalau Bani Umayyah nanti sampai ke Spanyol, sementara di Daulah Abbasiyah nanti akan melebar sayapnya. Yang dulu Islam hanya di kota Mekah, Madinah, semakin lama semakin berkembang, semakin lama tersebar sampai ke pelosok dunia. Itu gara-gara memang sejarah pada waktu itu para tokoh, para penyebar Islam yang begitu gigih, karena niatnya adalah untuk li'ilai kalimatillah atau untuk menegakkan kalimat-kalimat Allah. Nanti kita juga akan belajar tentang kerajaan Islam di luar kekuasaan Bani Abbasiyah. Jadi yang namanya kerajaan, yang namanya sebuah kekuatan itu pasti ada kalanya mengalami kemajuan dan juga ada kalanya mengalami kemunduran.
Dan yang tak kalah penting adalah kemunduran Islam dan runtuhnya kerajaan-kerajaan Islam. Jadi ketika Islam menjadi kekuatan baru, menjadi the founder dari sebuah ilmu pengetahuan pada waktu itu, ternyata memang ujian dari Allah. Umat Islam juga pernah mengalami kemunduran ya. Kurang lebih dimulai dari tahun 1200-an ya. Jadi Islam mengalami kejayaan itu dimulai dari masa Bani Umayyah terakhir itu, atau sampai masa Abbasiyah ya. Berarti kurang lebih 1200 itu sebagai tahun terakhir umat Islam mengalami kemunduran. Dan kita juga nanti ada perang salib ya. Jadi perang salib itu adalah kita tahu bahwa kota suci Palestina itu menjadi rebutan atau dianggap sebagai tempat suci, yang pada waktu itu di Palestina itu dulu zamannya Umar bin Khattab berhasil menaklukkan Palestina dari Romawi. Dan ketika umat Islam mengalami kemunduran itu, orang-orang non-Islam masuk ke wilayah Palestina dan mengambil, maka terjadilah perang salib. Nah, ketika orang-orang Barat mulai belajar dari umat Islam ya, kita tahu bahwa di Spanyol itu Ibnu Sina, Ibnu Rus itu menjadi gurunya orang-orang Barat pada waktu itu ya. Karya-karyanya beliau diterjemahkan besar-besaran ke dalam bahasa Inggris atau ke bahasa-bahasa yang orang-orang Barat untuk dipelajari, sehingga dulu bangsa Barat mengalami kemunduran, mengalami kegelapan, tapi lama-kelamaan mengalami kebangkitan, sementara umat Islam mengalami kemunduran. Oke, langsung saja kalender KBM besok. Kalender KBM besok adalah bahwa ulangan harian 1 setelah selesai materi, ulangan H2 setelah selesai materi, ulangan H3 setelah selesai materi, dan PHB setelah selesai 2 bab ya, dan PAT setelah semuanya selesai. Nah, terus penilaiannya bagaimana? Adapun penilaiannya adalah kita akan menggunakan bahwa nilai nanti dikumpulkan atau nilai bisa diakui itu harus ada nilai harian, nilai tugas, dan nilai akhir semester. Nah, UH, tugas, dan UAS ini untuk penilaian pengetahuan. Sementara praktek kita, nanti saya akan menyuruh Anda membuat praktek tentang tokoh-tokoh Islam yang membawa kemajuan kejayaan Islam. Zamannya Ibnu Sina, Ibnu Rus, Imam Al-Ghazali, ada imam-imam yang lain-lainnya. Sementara keaktifan dan kehadiran untuk tambah nilai. Jadi nanti bagi anak-anakku semua yang dirasa aktif mengikuti KBM, nanti ada tambah nilai sendiri atau ada reward bagi saya untuk memberikan penghargaan dengan tambah nilai. Saya kira demikian, dan selamat bergabung dan selamat belajar lagi. Mudah-mudahan dengan niat ikhlas untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dan diniatkan untuk menghilangkan kebodohan ini, menjadikan kita semakin lama semakin ilmu kita bertambah, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga ilmu kita bisa bermanfaat fid dunya hatal akhirah. Dengan kita ilmu kita bermanfaat, menjadikan kita senantiasa mendapatkan tempat yang terbaik, saya kira bahwa kita akan menginginkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian. Tolong ini dijadikan sebagai karena masuk pertama kali, maka saya akan sampaikan hanya kontrak belajar, tapi nanti saya akan berikan tugas sedikit ya, nanti tolong dikerjakan sesuai dengan instruksi saya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.